Selamat pagi Bu Reviana dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya adalah Santo Hartanta dari jurusan Teknik Kimia. Jadi saya hari ini akan menjelaskan mengenai tugas tengah semester yang sudah saya kerjakan. Jadi soal pertama itu ada ditanya nilai A plus 2B agar kontinu pada R. Jika fx sama dengan x plus 1 untuk x kurang dari 1, ax plus b untuk 1 kurang dari sama dengan x kurang dari 2, 3x untuk x lebih dari sama dengan 2. Jadi akan ditanyakan nilai A plus 2B, terus kita dikasih tahu 3 fungsi dengan interval yang berbeda-beda kan. Jadi kan kita tahu syarat f continue itu adalah ketika fc-nya itu ada, limitnya ada, dan fc sama dengan nilai limit itu sama. Jadi yang pertama kita bisa cari f continue di x sama dengan 1, maka fc sama dengan ax plus b, f1 sama dengan a plus b. Yang kedua kita bisa cari limitnya dengan cara meninjau dari limit kiri dan limit kanan. Jadi limit x menuju 1 dari kiri, fx sama dengan limit x dari x1 dari kiri, x plus 1, terus kita substitusi nilainya, 1 plus 1 sama dengan 2. Terus limit x menuju 1 dari kanan, fx sama dengan limit x menuju 1 dari kanan, ax plus b. Jadi dapat persamaannya a plus b. Nah, karena f1 sama dengan limit, nilai fc sama dengan nilai limit, maka f1 sama dengan limit x menuju 1 dari kiri, fx sama dengan limit x menuju 1 dari kanan, fx sama dengan 2. Jadi karena limit kiri dengan kanan itu sama, maka kita bisa bikin persamaan limit x menuju 1 dari kiri, x plus 1, sama dengan limit x menuju 1 dari kanan, ax plus b, jadi 2 sama dengan a plus b. Jadi itu kita dapat persamaan yang pertama. Yang kedua kan kita bisa ninjau f continue di x sama dengan 2. Kita sama, kita bisa cari f2-nya. F2-nya berarti 3 dikali 2 sama dengan 6. Terus kita bisa cari nilai limitnya. Nilai limit kita tinjau dari kiri kanan juga. Jadi limit x menuju 2 dari kiri, fx sama dengan limit x menuju 2 dari kiri, ax plus b. Jadi kita tinggal substitusi, a kali 2 plus b jadi 2a plus b. Terus limit x menuju 2 dari kanan, fx sama dengan limit x menuju 2 dari kanan, 3x. Jadi 3 kali 2, 6. Nah, karena juga sama, nilai fc sama dengan nilai limit, berarti f2 sama dengan limit x menuju 2 dari kiri, fx sama dengan limit x menuju 2 dari kanan, fx sama dengan 6 nilainya kan. Jadi karena nilai limit kiri dan kanan itu sama, jadi kita bisa sama juga nih. Jadi limit dari kiri sama limit dari kanan, jadi 2a plus b sama dengan 6. Kita dapat persamaan kedua. Nah, dari dua persamaan itu kita bisa mencari nilai a plus b, a sama b-nya. Jadi kita pakai eliminasi, jadi 2a plus b sama dengan 6. Jadi a plus b sama dengan 2. Terus kita ketemu, kita tinggal eliminasi b-nya, kita dapat a-nya sama dengan 4. Terus kita tinggal substitusi A ke dalam salah satu persamaan. Nah, di sini aku masukin persamaan itu 1. Di persamaan 1, jadi A plus B sama dengan 2. Jadi 4 plus B sama dengan 2, B sama dengan min 2. Nah, terus kita balik lagi ke pertanyaannya. Kan ditanya nilai A plus 2B. Jadi A plus 2B sama dengan 4 ditambah 2 dikali min 2. Karena kan B-nya min 2 sama dengan 0. Jadi nilai A plus 2B agar continue pada R adalah 0. Yang kedua, kita disuruh tentuin persamaan garis singgung pada kurva y pangkat 5 plus 7y sama dengan x pangkat 3 di titik min 2, min 1. Terus yang B itu kita disuruh tentukan ukuran sebuah tabung sehingga volume itu sebesar mungkin agar tidak bisa ditempatkan dalam sebuah kerucut berukuran tinggi 18 cm dan jari-jari atas 6 cm. Oke, jadi pertama kita jawab dulu yang pertama, yang A ya. Jadi di A itu kita disuruh nyari persamaan garis singgung pada kurva y pangkat 5 plus 7y sama dengan x pangkat 3 di titik min 2, min 1. Nah, jadi yang pertama itu kita bisa ninjau dari persamaan kurvanya. Nah, ya kita tahu sendiri kalau mau cari gradien berarti kita harus cari turunan dari persamaan si fx ini. Tapi karena dia itu terdiri dari dua variabel x sama y, berarti kan kita nggak bisa pakai turunan biasa. Kita harus pakai cara turunan implisit. Jadi turunan y pangkat 5 plus 7y d per dx sama dengan turunan x pangkat 3 d per dx. Jadi kita tinggal turunin, jadi 5y pangkat 4 dy per dx tambah 7 dy per dx sama dengan 3x kuadrat. Nah, ntar dy per dx-nya itu kita
keluarin semua, jadi D per dx sama dengan kali 5y pangkat 4 plus 7 sama dengan 3x kuadrat. Terus kita tinggal pindahin ruasnya kiri buat D per dx doang, jadi 3x kuadrat per 5y pangkat 4 plus 7. Jadi y aksennya ini sama nilainya 3x kuadrat per 5y pangkat 4 plus 7. Nah ini kita udah dapat turunan dari persamaannya nih. Terus kita langkah selanjutnya kita harus cari gradiennya. Gradien singgung, garis singgung di titik min 2, min 1. Caranya itu dengan cara kan kita udah dapat nih turunannya nih. Kita tinggal substitusiin nilai X sama Y-nya ke dalam persamaan turunan Y-nya nih. Jadi gradien garis singgung sama dengan 3 dikali min 2 pangkat 2 per 5 kali min 1 pangkat 4 plus 7. Nah, jadi MS-nya itu dapat 12 per 12, jadi sama dengan 1. Nah, setelah itu kita bisa cari persamaan garis singgungnya di titik min 2, min 1. Nah, jadi Y min Y1 sama dengan MS kali X min X1. Y1-nya kan minus 1, terus X1-nya kan minus 2. Jadi Y min minus 1 sama dengan 1 dikali X minus minus 2 itu kurung. Jadinya Y plus 1 sama dengan X plus 2. Jadi Y-nya itu sama dengan X plus 1 gitu. Itu untuk yang A. Jadi persamaan garis singgungnya itu kita dapat Y sama dengan X plus 1. Terus yang B itu kita disuruh tentukan ukuran sebuah tabung sehingga volume itu sebesar mungkin biar dia bisa itu dimasukin ke dalam sebuah kerucut. Jadi tabungnya itu bakal bentuknya itu bakal sesuai dengan bakal masuk ke kerucut semaksimal mungkin gitu. Dengan ukuran tinggi 18 cm dan jari-jari atas 6 cm. Nah, jadi seperti gambar bawah ini kan jadi ilustrasinya gini. Ada sebuah kerucut di mana dalamnya itu kita bisa masukin sebuah tabung itu dengan ukuran maksimal mungkin, semaksimal mungkin. Nah, jadi kita kan tahu nih sebuah kerucut itu terdiri dari sebuah selimut dan lingkaran gitu kan. Jadi kita kalau ngelihat dari bentuk segitiga bentuk ini kan kita bisa ngeliat kayak ini segitiga nih. Nah, kita itu ngambil bagian segitiganya aja nih biar kita ninjau itu lebih mudah gitu. Jadi kita ninjau nih ada segitiga. Jadi kita tahu nih dari ujung sini ke ujung sini itu kan ada tinggi dari si kerucutnya. Terus jari-jarinya dari titik pusat ini sampai ke ujung ini adalah R dari si kerucut itu. Nah, kita kan bisa lihat nih di sini itu ada sebuah garis sebuah garis yang merepresentasikan itu bangunnya dari si tabung. Nah, jadi di sini itu titik ini itu dari titik sini ke bawah ini adalah Y atau tinggi dari tabung tersebut nih. Jadi yang di sini sama kan. Terus kita bisa ngeliat nih dari titik pusat ini, dari titik pusat yang sama ini kita tarik sampai mentok ke sampai ujung sini itu kan kita bisa anggap sebagai arc aksen atau jari-jari si tabung. Nah, jadi kita bisa pakai konsep kesebangunan. Jadi konsep kesebangunan kan ini kita segitiga kan. Kita bisa membandingkan antara segitiga besar dengan segitiga kecil yang ada di sini. Segitiga sini. Jadi T atau tinggi dari kerucut dibagi sama R. R itu adalah jari-jari kerucut sama dengan T mini ya. T mini itu adalah tinggi kerucut dikurang sama tinggi dari tabung. Buat kita tahu tinggi dari sini, dari tinggi dari titik puncak dari si kerucut sampai ke puncak tabung. Dibagi sama R aksen. R aksen itu adalah jari-jari dari si tabung ya. Jadi kita tinggal pindah ruas, jadi R kali T min Y sama dengan T kali R aksen. Jadi R kali T min Y kali R sama dengan T kali R aksen. Jadi Y sama dengan T min TR aksen per R. Jadi ini adalah tinggi tabungnya kan. Terus selanjutnya kita tinggal tahu kan, kalau rumus volume tabung kan VT sama dengan Pi R kuadrat kali T. Terus VT-nya itu kan adalah Pi kali R aksen kuadrat dikali Y. Y-nya itu sendiri kan adalah T min TR aksen per R kan. Jadi kita tinggal kali masuk, kali ke dalam, jadi Pi R aksen kuadrat
kali T min Pi kali R aksen pangkat 3 T per R. Nah, ketika volume tabungnya maksimum, maka VT aksen itu atau turunan dari volume tabung itu harus sama dengan 0. Jadi VT aksen benar 0 kan. Terus kita ini turunin persamaan ini terhadap R aksen. Jadi 2pi kali R aksen kali T minus 3pi kali R aksen kali R aksen pangkat 2 kali T per R sama dengan 0. Jadi kan 2pi, terus kita kan udah tahu nih nilai-nilai kayak tinggi kerucut sama jari-jari kerucut itu kan itu 18 sama 6 kan, udah dikasih tahu soal. Jadi kita tinggal substitusi aja eh, eh, nilainya ke persamaan ini. Jadi 2pi kali R aksen kali 18 minus 3pi kali R aksen pangkat 2 kali 18 per 6. Jadi 6 sama 18 bisa coret jadi 3. Jadi kita bisa sisanya itu tinggal jadi 3pi R aksen sama dengan 9pi R aksen pangkat 2. Jadinya itu kita bisa saling coret pi sama pi, terus 36 sama 9 jadi 4. Jadi R aksennya itu sama dengan 4 cm. Jadi ini merepresentasikan jari-jari tabung ya. Terus karena kita udah tahu jari-jari tabung, kita bisa balik ke persamaan yang ini nih, persamaan tinggi tabung. Jadi Y sama dengan T min T R aksen per R sama dengan 18 dikurang 18 kali 4 bagi 6. Jadi coret 6 sama 18 jadi 3, jadi 18 dikurang 12, jadi sama dengan 6 cm. Jadi agar sebuah tabung tegak ini memiliki volume maksimum, jadi ukuran tabung yang harus kita buat atau yang dapat bisa masuk ke dalam kerucut itu adalah tabung dengan ukuran jari-jari 4 cm dan tingginya itu 6 cm gitu. Oke. Nah, nomor 3 ini kita disuruh perhatikan bentuk integral pi per 3 menuju pi per 2 tangen X per ln cos. Terus jelaskan, terus yang B itu tentukan pula apakah fx itu bersifat convergent atau divergent. Nah, jadi kan kita ditanya yang A itu dia itu integral tidak wajar atau wajar gitu intinya. Terus kita jelasin. Nah, kita harus tahu dulu syarat-syarat integral wajar. Jadi integral wajar itu disebut wajar ketika dia punya selang pengintegralan atau A, B yang ini nih, batas atas sama batas bawah. Itu merupakan selang terbatas. Jadi dia itu merupakan ada batasannya gitu. Bukan tak hingga gitu. Nah, kalau kita ngeliat dari bentuk integral di atas, itu selangnya itu ada selang terbatas gitu ya. Di mana selang bawahnya itu pi per 3 dan selang atas itu adalah pi per 2. Nah, itu berarti benar syarat integral wajarnya itu benar untuk bentuk integral ini. Tapi yang kedua itu syaratnya itu ada fungsi integralnya atau fungsi yang akan diintegralin ini itu merupakan fungsi terbatas. Maksud fungsi terbatas itu adalah fungsi yang ada nilainya gitu. Nah, kalau kita lihat bentuk integral ini, kalau kita lihat bentuk fungsi integralnya, tan x per ln cos x kuadrat, itu dia itu bakal merupakan fungsi tak terbatas ketika x-nya itu sama dengan pi per 2. Nah, ketika kita masukin pi per 2 ke dalam persamaan fungsi integralnya, jadi tan pi per 2 bagi ln cos pi per 2 kuadrat, itu ternyata ruas bawah itu sama dengan tak hingga dan ruas atas sama dengan tak hingga. Itu menyebabkan fungsi integralnya itu bukan merupakan fungsi terbatas. Jadi itu merupakan fungsi tak terbatas. Jadi dengan pi per 2 itu, apalagi dengan pi per 2 itu terdapat pada interval atas. Jadi misalnya kalau pi per 2 itu bukan masuk intervalnya, jadi ini sebenarnya merupakan fungsi terbatas saja gitu. Tapi karena pi per 2 itu merupakan interval atas, jadi masuk interval. Jadi fungsi integralnya itu disebut dengan fungsi tak terbatas gitu. Pada x sama dengan pi per 2 gitu. Sehingga dapat kita katakan bahwa fx itu merupakan integral tidak wajar karena dia itu tidak memenuhi kedua syarat integral wajar. Jadi ketika integral wajar, ketika suatu bentuk integral itu tidak mengikuti atau menati dari, jika suatu integral itu tidak memenuhi kedua syarat di atas, cuma satu atau
salah satunya doang, maka dia disebut dengan integral tidak wajar gitu. Jadi yang terus yang ke B itu kita disuruh tentukan apakah dia convergent atau divergent. Untuk mengetahui dia itu convergent atau divergent, kita harus menelaah atau melihat dari sisi kita selesaikan dulu persamaan integralnya. Nih, jadi integral pi per 3 menuju pi per 2 tan x per ln cos x kuadrat dx sama dengan, karena kita tahu nih, pi per 2 itu merupakan batas yang tidak boleh dimasukkan ke dalam persamaan tan x per ln cos x kuadrat karena bakal menyebabkan fungsinya ini bakal menjadi tak terbatas kan. Maka kita bisa misalkan A itu sebenarnya pi per 2. Jadi kita menggunakan pendekatan limit. Jadi limit A menuju pi per 2, integral pi per 3 menuju A, tan x per ln cos x kuadrat dx, kita misalkan ln cos x-nya itu sama dengan U. Jadi kita turunin du per dx sama dengan min tan x. Terus kita tinggal substitusi aja limit A menuju pi per 2, integral pi per 3A menuju A, tan x per U pangkat 2 kali du per min tan x. Itu tan x-nya kita bisa coret karena saling meniadakan. Jadi limit A menuju pi per 2, integral pi per 3 menuju A, minus 1 per U pangkat 2 du. Jadi ini bagian integral ini tinggal kita integralin aja karena dia udah paling sederhana. Terus kita bisa dapat hasilnya limit A menuju pi per 2 1 per U dengan batas bawah pi per 3 dan batas atas A, kita tinggal ubah U-nya itu jadi ln cos X. Jadi karena ini kita udah dapat bentuk sederhananya, kita tinggal substitusi aja nilai pi per 3 sama A-nya. Jadi kita dapat 1 per ln cos A dikurang 1 per ln cos pi per 3. Nah, 1 per ln cos A itu kan kita tahu dia itu pi per 2. Jadi 1 per ln 0 itu kan tahingga. 1 per tahingga itu sama dengan 0. Kita bisa sebut 0. Jadi 0 minus 1 per ln cos pi per 3. Pi per 3 cos pi per 3 itu adalah setengah. Jadi ln setengah itu kita bisa keluarin jadinya ln 2 pangkat min 1. Jadinya itu minus 1 per ln 2. Karena di sini ada minus 2, jadi positif. 1 per ln 2. Jadi karena 1 per ln 2 itu memiliki nilai, maka dia itu disebut convergent. Jadi fx itu, jadi kita balik ke soal, fx itu bersifat convergent. Karena dia memiliki nilai limit, dan nilainya itu berhingga. Oke, sekian penjelasan materi mengenai sub CPMK 1-3 dan soal-soal yang sudah saya kerjakan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.